Jadi jangan tanya di tangan kami 15.000 bisa jadi berapa. Dengan 15.000 yang makan bukan satu anak satu kali sehari. Ketika 15.000 dari pemerintah dalam arti bentuk bantuan sosial ditambah dengan 10.000 penghasilan ibu itu 25.000 satu rumah makan. Jangan dilawan perempuan soal pengertian gizi. Ibu belum tentu lulusan ahli gizi, tapi kami tahu kami nggak akan kasih makan anak oleh mentah. Nggak ada di dalam rumus kami makan siang itu batok kelapa, air kelapa. Tahu dan tempe pun diolah di tangan perempuan, dahsyat jadinya. Bukankah kita dibesarkan dengan para ibu yang sedemikian? Sangat sulit untuk tidak emosional ketika kita bicara yang paling berhemat dalam ekonomi rumah tangga adalah ibu dan perempuan. Jadi kalau kita melihat makanan yang harusnya diterima hangat, makanan yang harus diterima dalam kondisi terbaiknya, nak, sudah makan, ini baru matang, silakan makan. Ibu-ibu kita di rumah begitu, bukan? Ibu baru selesai masak, dimakan sekarang ya nak, jangan nanti. Hangat adalah yang terbaik. Sekarang mari kita survei. Mana sekolah penerima manfaat MBG yang menerima makanan dalam keadaan hangat, kondisi nutrisi terbaiknya? Saya berani bertaruh, tidak ada. Karena diperlukan jarak sekian kilometer untuk mengantarkannya. Dan mungkin saya mau merujuk kepada apa yang Mas Media pernah katakan di begitu banyak podcast, di begitu banyak acara-acara diskusi, bahwa MBG ini adalah proyek di mana bantuan sosial dari negara kepada rakyat dipotong langsung setengahnya. Ini gila sekali, bukan? Jadi sebenarnya yang paling tersinggung, yang paling tersindir, yang harusnya paling melawan adalah para ibu. Betapa pengetahuan kami dilecehkan tentang gizi. Betapa derajat kami yang katanya pilar peradaban kehidupan bangsa tidak dianggap sama sekali. Dan maaf kalau saya boleh ngomong terus terang, saya tidak merasa bangga Ibu Nani SD yang menggantikan menjadi kepala BGN sekarang. Maaf, dia tidak ada di pihak kami walau dia berjenis kelamin perempuan. Karena kalau dia perempuan yang sungguh-sungguh ibu, dia akan paham, this is not the way you feed the children. Tidak ada satupun aspek yang baik dari pelaksanaan MBG ini. Kalau kita melihat bagaimana ibu-ibu kita di rumah merawat anak-anak, this is not the way you do it. Kita yang paling paham ketika kondisi krisis sebagaimanapun, ibu menahan lapar supaya anaknya makan. Betapa hinanya anak-anak kita di mata negara, diberikan makan sampai keracunan. Dan apa tindakan negara? Adakah kompensasi? Adakah permintaan maaf? Adakah ganti rugi secara sosial? Bapak ibu yang tidak punya BPJS ke rumah sakit merawat anaknya berhari-hari tanpa kompensasi, dan kita berkata kita sedang membela orang miskin? How dare you? Bagaimana mungkin? Mereka bahkan tidak bisa punya iuran BPJS. Anaknya keracunan, diracuni oleh negara, dan tidak ada kompensasi apapun. Yang kelimpungan Pemda, bukan pemerintah pusat. Jadi sebenarnya kita harus bertanya, Bapak Ibu Dewan yang terhormat, bagaimana sih cara kita menjalankan negara ini? Dan yang lebih membuat sakit hati lagi, program ini yang kami juduli sebagai proyek, ini meletakkan perempuan justru di kondisi paling vulnerable, paling rentan terhadap kemiskinan. Karena kemudian kita tahu dampak dominonya, efek dominonya. PHK berkepanjangan, berkelanjutan beberapa bulan terakhir ini. Karena pemerintah tidak bisa memiliki intervensi dalam arti budget, dana anggaran untuk mengintervensi industri-industri manufaktur yang perlu disupport.
buru-buru perempuan dipecat, lalu anaknya dapat MBG. Itu bukan substansi yang tepat. Kita bicara kehilangan pekerjaan, lalu diganti dengan MBG. Gak masuk akal. Kalau tadi dari pengusaha UMKM yang notabene pelakunya adalah perempuan, karena lagi-lagi kalau kita bicara soal bagaimana mendatangkan uang ke dalam rumah, itu jangan dilawan perempuan. Saya yakin saya dapat amin dari Bapak Ibu Dewan sekalian. Soal gizi, pemeliharaan anak, mengurus keluarga, mendatangkan uang dari luar ke dalam rumah, menambah penghasilan, itu perempuan paling superpower. Jadi kalau program ini tujuannya untuk stunting, saya mau berbicara atas arwah almarhum ibu di Papua yang bahkan tidak bisa sampai ke puskesmas karena jalannya begitu buruk. Itu yang harus diperbaiki untuk stunting. Itu yang harus peran pemerintah tuh di situ. Hamil nggak bisa cek ke puskesmas, nggak ada jalur angkot, jalannya sangat buruk. Sampai di puskesmas alat buat periksa kesehatannya nggak ada. Di situ kami ingin didengar sebagai perempuan. Kalau memang peduli dengan anak-anak kami, ayo dong. Waktu itu anak belum lahir, itu bicara stunting 1000 hari pertama kehidupan.